Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sebagai moderator yaitu Asyifa Mutiarani dan rekan-rekan saya yaitu Mayang Adi Suseno, Diana Fenyatwin, Ridho Ilham, Nabila Windriani, dan Karin Oktarina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan jurnal tentang regulasi ekspresi gen dan respons stres mikroba terhadap lingkungan dengan judul Ekspresi gen dan pertumbuhan dinamis mendasari heterogenesi antara sel. Adapun latar belakang dan permasalahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mayang. Kepada Mayang dipersilakan. Selanjutnya ada latar belakang dan permasalahan. Latar belakangnya, bakteri dengan genom identik dan lingkungan pertumbuhan yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara sel dalam hal ekspresi gen. Nah, respons stres dan laju pertumbuhan sel tunggal. Heterogenitas fenotipik ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup sel-sel individual ketika menghadapi stres yang mendadak. Nah, setelah adanya latar belakang, kemudian ada permasalahan yang memicu pada meskipun variabilitas fenotipik sudah terdokumentasi dengan baik, maka dinamika yang mendasarinya seringkali belum diketahui. Hal ini penting karena hasil yang sangat berbeda dapat muncul dari perubahan ekspresi dan pertumbuhan yang bertahap versus cepat. Selanjutnya, ada tujuan penelitian dan metode yang akan dibacakan oleh Karin Oktarina. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan metode. Tujuan penelitian mengukur ekspresi temporal dari serangkaian reporter respons stres secara bersamaan dengan pemantauan laju pertumbuhan sel tunggal pada Escherichia coli untuk memahami dinamika yang mendasari heterogenitas fenotip antar sel. Dan metode ada mikroskopi time-lapse, itu sel tunggal dipantau secara real-time untuk mengukur ekspresi gen sekaligus laju pertumbuhan. Yang kedua ada reporter fluorescence, serangkaian reporter respons stres pada E. coli digunakan untuk mengukur ekspresi temporal secara bersamaan. Dan yang terakhir, analisis kuantitatif, pendekatan berbasis ekspresi temporal untuk mengungkap dinamika heterogenis fenotip antar sel. Adapun hasil utama yang kami dapatkan yaitu yang akan dijelaskan oleh Dian. Ada juga yaitu hasil utama. Ada 3 hasil. Yang pertama, ekspresi berdenyut atau pulsatil tanpa kondisi stres ditemukan beberapa contoh ekspresi berdenyut pada sel tunggal. Lanjut, pertumbuhan sel sering berkorelasi negatif antikorelasi dengan kadar reporter. Hasil kedua, prodisposis individu terhadap antibiotik. Perbedaan fenotip dinamis memiliki kaitan langsung dengan fungsi sel. Sel-sel individual yang mengalami lonjakan ekspresi tinggi dan pertumbuhan lambat ternyata lebih mampu bertahan saat terpapar antibiotik. Yang ketiga, konsekuensi fungsional pada populasi. Konsekuensi fungsional dibuktikan dengan mengukur kelangsungan hidup. Setelah sel ditantang dengan antibiotik ciprofloxacin, hasil menunjukkan bakteri heterogen pada meningkatkan peluang bertahan hidup kolektif meski tanpa mutasi genetik. Selanjutnya adapun kesimpulan dan signifikasi yang akan dibacakan oleh Nabila. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa heterogenitas fenotipik pada sel bakteri memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan sel untuk bertahan terhadap stres mendadak, termaksud paparan antibiotik. Perbedaan antar sel seperti tingkat ekspresi gen, respons stres, dan laju pertumbuhan ternyata dapat muncul secara alami meskipun tidak ada tekanan lingkungan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sel dengan ekspresi gen stres yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat memiliki peluang bertahan hidup lebih besar ketika antibiotik diberikan. Hal ini menjelaskan bahwa tidak semua bakteri dalam satu populasi memiliki respon yang sama terhadap stres. Secara signifikan,
Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai terbentuknya persister cells, yaitu sebagian kecil sel bakteri yang mampu bertahan hidup tanpa mengalami mutasi genetik. Dengan adanya heterogenitas dalam populasi, peluang kelangsungan hidup bakteri secara kolektif menjadi lebih tinggi. Selain itu, pendekatan kuantitatif berbasis ekspresi temporal yang digunakan dalam penelitian ini juga berhasil memperlihatkan dinamika perubahan ekspresi gen dari waktu ke waktu secara lebih komprehensif. Temuan ini penting karena dapat menjadi dasar pengembangan strategi baru dalam memahami dan mengatasi resistensi antibiotik di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.